Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Mas Said bisa memimpin berdoa. Ya, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memulai masuk ke materi, Bu Eka akan cek kondisi kalian siang hari ini. Ya, bagaimana suasana hati hari ini? Apakah kalian happy? Happy! Alhamdulillah, senang ya? Yeah. Bagus. Sebelumnya silahkan dilihat kanan, kiri, depan, belakangnya apakah ada sampah? Kalau ada boleh silahkan diambil, dimasukkan kantong, dibuang nanti setelah pembelajaran selesai. Sudah ya, bersih semua ya? Bersih. Oke. Kemudian untuk hari ini apakah berangkat semua? Berangkat semua. Berangkat semua. Oke, untuk memastikan Bu Eka absen satu persatu dulu ya. Yang pertama, Ahmad Yogi Farhanuddin. Ada. Kemudian ada Adinda Wida, hadir. Kemudian ada Ahdan Ansari Fauzan, hadir. Alena Putri Priscilia, hadir. Anggun Zainia Kaila, hadir. Kemudian ada Azam Ahmad, hadir. Ada Bismi Adia Fatih Andreani, hadir? Hadir, oke. Selanjutnya ada Mas Farid Saputra Alfiansyah, ada. Ada Mbak Isni Hoiril Hoiriah, ada. Ada Jessica Safania, ada. Kemudian ada Desta Pratama, ada. Muhammad Imron Nurhuda, ada. Selanjutnya Muhammad Said Al-Halim, ada. Selanjutnya ada Safira Emily Diana, hadir. Terus ada Syamratul Mufidah, hadir. Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian ingat untuk materi yang minggu lalu? Ingat. Ingat, oke. Apakah kalian ingat pengertian sel, kolom, dan tabel? Ingat. Ingat, oke. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yang materi tabel, sel, dan kolom dengan materi yang hari ini. Oke, sebelum dimulai, Bu Eka akan membagikan asesmen awal untuk kalian yang Bu Eka kemas dalam platform Quizizz. Nanti silahkan kalian isi, di mana linknya Bu Eka akan kirim melalui WA Group. Paham ya? Oke, Bu Eka akan kirim linknya melalui WA Group. Silahkan dicek, kemudian Bu Eka kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Gampang kok soalnya. Silahkan dibuka, kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Jangan lupa diisi nama kalian.
Bisa? Bisa. Bisa. Namanya diisi, kemudian bisa diklik bergabung. Mulai games, oke. Bisa, Desta, Huda? Bisa. Bisa. Mulai, bisa diklik. Oke. Silahkan diisi 10 soal yang sudah Bu Eka siapkan ya. Ya. Gampang soalnya? Gampang. Bisa, Mbak? Sudah? Mas Yogi, sudah? Sudah? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sudah ya? Oke, sudah selesai. Boleh HP-nya ditaruh kembali untuk asesmen awal. Nanti kalian bisa belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian Bu Eka mau tanya, boleh? Boleh. Ya. Pertanyaannya, pernahkah kalian menghitung pengeluaran dengan menggunakan Microsoft Excel? Pernah. Oke. Kemudian, contohnya apa? Kalian pernah menghitung pengeluaran apa, Mbak Bismi? Menghitung Pengeluaran harian misalnya? Pengeluaran kayak misalnya kamu mencatat pengeluaran sangu. ya, sangu harian mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, pernah berarti ya Mbak Bismi ya? Pernah. Yang lain pernah? Pernah. Baik. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini ada materi yang namanya fungsi rumus dasar Excel yang berupa rumus sum, min, max, dan average atau average. Nah, keempat rumus ini yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, kemudian dari materi ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa sih yang harus kalian capai? Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3 yang Bu Eka susun di sini. Yang pertama ada apa? Peserta didik Dapat menggunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel sederhana dalam pengolahan dan penyajian data dari kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, betul. Yang pertama, kalian harus bisa menggunakan Microsoft Excel
untuk membuat tabel sederhana dalam pengolahan dan penyajian data dari kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, contohnya kayak Mbak Bismi tadi, contohnya kehidupan sehari-hari itu apa? Kayak misalnya mencatat pengeluaran uang saku. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan rumus SWOM, average, mean, dan max dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah 1 dan 2 terpenuhi, yang ketiga itu kalian nanti akan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Jadi nanti kalian setelah melalui ini, kalian akan presentasi kelompok maju di depan dengan rasa percaya diri. Bagus. Kemudian nanti melalui presentasi kelompok ini, kelompok yang terbagus akan mendapatkan reward dari Bu Eka. Yeay. Senang? Nah, rewardnya apa? Dalam pembelajaran itu rewardnya nanti kalian akan mendapat nilai plus atau nilai tambah. Kemudian bisa kelompok lain dapat mencontoh yang mendapat reward tersebut. Oke, untuk tujuan pembelajarannya kalian paham? Paham. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, setelah kita dapat paham dengan tujuan pembelajarannya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kita semangat dan tidak lesu. Apalagi ini jam rawan, jam siang gitu ya anak-anak ya. Nah, Bu Eka nanti akan tampilkan video ice breaking. Silahkan nanti kamu bisa mengikuti. Bisa berdiri dulu semua? Silahkan berdiri dulu semua. Kita ikuti instruksi video ini ya, sama-sama ya. Sebentar, suaranya. Kita tes dulu speakernya. Ada suaranya? Tidak. Belum ada ya? Sebentar ya. Ayo, silahkan diikuti. Chop it. Tarik ke bawah. Nah. Lempar.
Putar, putar. Silahkan fokus. Gerakan tanganmu sesuai dengan, nah tuh, benda yang muncul. Nah, ya, terus pukul, goyang-goyang. Terus. Ayo, usap-usap kedua telapak tangan. Terus, semakin cepat. Usap-usap kanan kiri. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah. Silakan duduk kembali ya. Gimana setelah ice breaking, sudah tambah semangat? Tambah semangat. Baik. Selanjutnya sudah ice breaking, berarti sudah siap belajar. Bu Eka akan tampilkan video pembelajaran. Silahkan nanti kalian simak. Setelah itu diresapi. Apakah nanti ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, setelah video selesai, boleh bertanya. Oke. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Silahkan diperhatikan. Saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan terusnya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Contoh ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian sum, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, kemudian kurung buka. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi sum adalah sum sama dengan sum kurung buka, lalu diikuti oleh angka-angka yang kita akan jumlahkan. Dan setiap angka yang kita jumlahkan dipisahkan oleh, ini panduannya kita lihat ada titik koma ya, jadi pemisahnya adalah titik koma. Tapi pada komputer tertentu yang menggunakan regional setting bahasa Inggris, ini pemisahnya biasanya menggunakan koma. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah pemisahnya koma atau titik koma. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjumlahkan nilai B2 sampai F2, kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang standar seperti ini ya, B2 titik koma C2. Ini bisa diklik, bisa diketikkan ya, titik komanya diketikkan, kemudian D2-nya kita klik, titik koma, kemudian klik E2, titik koma. Nah, kalau kita klik F2 tidak memungkinkan, jadi kita harus ketikkan, belum tutup, lalu enter, hasilnya adalah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena angka yang kita jumlahkan ini berada dalam satu baris, satu deret, tidak terhalang gitu ya, jadi B2 sampai F2 tidak ada celah kosong, maka kita bisa menggunakan rank di sini ya. Kalau tadi kan B2, D2 itu terlalu panjang. Bisa juga kita gunakan rank. Jadi setelah kita tekan kurung buka, maka bisa kita lanjutkan dengan blok dari B2 sampai F2. Maka nanti hasilnya di B2 F2, artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, enter, sama kan hasilnya. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya kita bisa lakukan copy rumus. Cara mengcopy rumus adalah tempatkan kursor di sel yang sudah kita tulis rumus, lalu arahkan kursor yang putih ini ke sudut kanan bawah sel yang sudah ditulis rumus sampai berubah menjadi plus warna hitam. Tadi kan putih seperti ini, sekarang jadi warna hitam, lalu drag ke bawah.
maka nanti rumus akan tercopy dan angkanya pun akan keluar. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi sum. Nah, kemudian ada tambahan ya. Misalnya yang kita akan jumlahkan hanya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, maka di sini kalau kita menggunakan range seperti ini tidak akan berlaku. Jadi kalau kita jumlahkan angkanya secara acak, jadi tidak semua kita jumlahkan dalam satu deret itu, maka wajib menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu sum, kemudian klik B2 titik koma, kemudian klik D2, kemudian titik koma, klik di F2, karena F2 tidak mungkin kan kita tulis secara manual. Jadi jumlahkan nilai yang ada di sel B2, kemudian D2, kemudian F2. Ini hasil, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penggunaan rumusnya sama dengan sum. Oke, kita mulai. Cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan average. Nah, untuk penulisannya jangan sampai salah, sama dengan average. Kemudian diikuti oleh angka yang akan kita jumlahkan. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama, berarti B2 titik koma, C2 titik koma, D2 dan seterusnya. Tapi karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita gunakan range, yaitu average B2 titik 2 F2, artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, enter. Kemudian berikutnya nilai max, itu digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari deret angka yang ada. Kemudian hanya beda awal saja sama dengan max. Karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka jadi sebuah lain. Nilai maksimum dari angka yang ada di dalam ini adalah kemudian berikutnya fungsi atau rumus digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari suatu deret angka. Cara menggunakan rumusnya sama dengan min, kurung buka, diikuti oleh range atau sel yang akan kita tentukan nilai terkecil. B2 sampai F2, enter. Nilai terkecilnya di antara deretan angka ini adalah 10. Nah, fungsi berikutnya adalah, dari video pembelajaran ini, kira-kira kalian sudah paham atau belum dengan yang disampaikan? Sudah. Barangkali ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Bismi, silahkan mau tanya apa Mbak Bismi? Berarti kalau saya mau menghitung atau mencari data nilai terkecil pakainya rumus min ya Bu? Iya, kira-kira setelah kalian menonton video ini, tadi Mbak Bismi bertanya, kira-kira kalau mau mencari nilai data terkecil, Mbak Bismi menyebutkan apakah memakai rumus min. Kira-kira benar atau tidak? Benar. Benar. Oke, jawabannya sudah benar ya Mbak Bismi. Oke. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, oke. Kalau Mbak Bismi sudah bertanya, Bu Eka juga akan melempar pertanyaan kepada Mbak Bismi. Kira-kira dari yang video ini tadi ketika mengetik rumus fungsi Excel, kira-kira diawali dengan tanda apa Mbak Bismi? Apa ya Bu? Apa ya? Ada yang tahu mungkin temannya? Saskia, mungkin Mbak Saskia, kira-kira apa ya? Kira-kira diawali dengan tanda apa ya Mbak Saskia untuk menuliskan fungsi rumus Excel? Dengan tanda sama dengan. Dengan tanda? Sama dengan. Sama dengan. Oke, beri aplaus untuk Mbak Saskia. Gitu ya, teman-teman, anak-anakku, kira-kira untuk menuliskan fungsi rumus dasar Excel itu pasti diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Nah, kemudian untuk materi ini itu yang pertama tadi adalah sum atau untuk menghitung jumlah. Rumusnya tadi apa? Sama dengan sum, terus kurung buka, nilai 1, nilai 2, nilai 4, nilai 5. terus kurung tutup. Nah, untuk pembedanya antara
nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4 itu kalian bisa memakai yang namanya koma ataupun titik koma, ataupun kamu juga bisa pakai yang namanya range. Range itu ditandai dengan tanda titik 2. Betul sekali Mbak Ica. Ditandai dengan titik 2. Nah, untuk yang average atau untuk menghitung rata sama, caranya sama. Hanya saja yang bagian sum kalian ganti dengan kata average. Begitu pula dengan yang max dan min. Begitu ya? Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, kalau sudah paham, setelah ini Bu Eka akan membagikan yang namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Sebelum LKPD-nya Bu Eka bagikan, apakah kalian sudah duduk berdekatan dengan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin? Sudah ya? Sudah. Berarti nanti kelompoknya berdekatan. Oke. Setelah itu silahkan dibuka Microsoft Excel-nya semua. Microsoft Excel sambil Bu Eka bagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu Bu Eka buat 2 jenis atau 2 macam. Ada 2 tabel yang berbeda. Jadi nanti ada perwakilan kelompok yang bisa maju untuk presentasi. Yang kelompok 1, Bu Eka kasihkan ke mejanya Mbak Ica sama Desta sama Huda. Yang kelompok LKPD 2 belakangnya. Kemudian kelompok 3-nya Mas Said. Sini yang kelompok 4. Sudah? Silahkan kalian buka Microsoft Excel-nya, terus dikerjakan LKPD yang sudah Bu Eka berikan. Nanti jika ada yang tidak paham silahkan bertanya. Nah, kemudian kalian pahami langkah-langkah LKPD-nya. Petunjuknya dibaca. Yang pertama, isi tabel berikut sesuai data. Tuliskan rumus Excel untuk mendapatkan hasil. Kerjakan di Excel. Nanti bisa dikumpulkan ke Bu Eka filenya lewat WA Group. Nah, setelah itu nanti bisa presentasi Bu Eka tampilkan di layar. Nah, kemudian petunjuk kerjanya apa? Kamu buat tabel seperti ini di lembar Microsoft Excel-nya. Setelah itu, yang kosong, yang tidak ada stripnya, kamu isi dengan rumus fungsi dasar Excel yang tadi sudah Bu Eka jelaskan dan sudah Bu Eka tampilkan video pembelajarannya. Setelah itu, sudah ada rumusnya, kamu enter, ada hasilnya. Nah, hasilnya kamu cocokkan, hasil rumus Excel-nya kamu cocokkan dengan menghitung menggunakan handphone yang kamu bawa, menggunakan kalkulator. Kira-kira hasilnya itu sama apa enggak sih? Gitu ya? Kira-kira sama enggak sih? Nah, nanti dari situ kamu bisa menilai kira-kira cepat mana kamu menggunakan rumus Excel dengan kamu menghitung manual menggunakan kalkulator. Gitu ya? Paham semua? Paham. Boleh silahkan dikerjakan, dibuat tabelnya. Bu Eka beri waktu 20 menit. Nah, nanti kalau yang tidak bisa atau ada kendala silahkan bertanya. Gitu ya? Boleh silahkan dimulai. Gimana?
Ya, bikin tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Buat di mana? Di sini. Kayak gini. Iya. Gitu kayak gini. Iya, betul. Iya. Bikin tabelnya terlebih dahulu. Gimana, Des? Bikin tabelnya dulu atau kamu tulis angkanya dulu baru nanti di tabel terakhir. Bisa kan, Hud? Ya. Ya. Insya Allah bisa. Oh, ngeheng. Agak nge-lag ya. Boleh pakai komputer satu dulu sambil menunggu ini bisa bekerja lagi. Bisa ditulis dahulu hari, kemudian nama, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Ditulis terlebih dahulu. Gimana, Bismi? Nilainya sekarang sih. Apa? Nilainya ini sembarangan apa? Nilainya? Iya. Nilainya sesuai data yang Bu Eka kasih tadi. Iya. Ya. Kamu tulis dulu aja datanya semua. Setelah itu baru bikin tabelnya. Lagi sana apa kini? Gimana? Dibuka dulu workbooknya. Ya. Tulis ini ada nama, ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Ya, bikin tabel. Datanya kamu tulis dulu nggak apa-apa. Baru nanti dibuat tabelnya belakangan. Bisa, Mas Said? Bisa? Ayo, Mas Yuki. Kertasnya mungkin bisa ditaruh di tengah. Bisa, Hud? Ya? Iya. Totalnya berarti aku sama ini aja. Iya. Nah, nanti totalnya di sini kamu tulis sesuai rumus. Rumusnya mana? Rumusnya ini. Itu sama dengan sum. Terus selnya di sini ada sel berapa? Misalnya ini di sel B, berarti rumusnya B berapa ini? 2. B2. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau average gimana misalnya? Sama, average sama. Cuman kamu tinggal ganti yang depannya aja. Berarti sama dengan average. Selnya belakangnya tinggal mengikuti yang mau dihitung di benar. Ini yang total. Total kan 61.000 berarti. Pakainya rumus ini. Pakainya rumus ini. Menghasilkan ini dari mana? Dari rumus ini. Habis tulis ini terus tulis ini. Ya. Tulis. Ya.
hari, terus harga beras, harga minyak. Harga beras, harga ayam, tabel satunya. Kemudian harinya mulai dari Senin sampai dengan Minggu. Iya, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Bisa, jam. Hari, harga ayam, harga beras, harga minyak. Bisa, Anggun. Ada yang mau ditanyakan? Namanya tadi ada siapa aja? Ada Ali. Budi. Ada 5 atau tadi? Ya, ditulis saja. Kertasnya ada kan? Ada, Bu. Aman, Yuki? Ini kalau mau menengahinnya gimana? Kalau mau menengahinya, pakai yang namanya alignment center di sini. Alignment center, Ya. ini. Bisa? Bisa. Datanya sudah. Dibikin tabelnya. Caranya gimana kemarin? Di blok terlebih dahulu. Nah, terus Ini. di mana? Oh, yang ini. Ya, pilih yang mana? Ya, all borders. Sudah, kalau sudah bisa dihitung di sini rata-rata, total, tertinggi, terendahnya. Ya. Bisa? Coba enter bisa nggak? Sebentar, gue ke situ. Bisa tidak? Coba kamu enter, bisa tidak? Tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Nah, di sini kira-kira kamu kurang apa? Ingat, tadi fungsi rumus dasar Excel diawali dengan tanda apa? Dengan tanda sama? Sama dengan. Bismi ada tidak di sini? Oh iya. Iya. Sama dengannya di depan atau di belakangnya? Di depan. Bisa? Coba di enter. Yes, coba. Ada hasilnya? Bisa? Bisa. Ingat ya, sama dengan di depan rumus, jangan sampai lupa. Iya, Bu. Ini nggak bisa, Bu. Coba enter dulu. Kenapa solusinya tidak bisa? Coba kalau tidak pakai titik, langsung 30.000 tanpa titik. Oke, enter. Bisa? Apa, Bu? Tapi bisa kan? Bisa. Oke, coba. Bisa, Lena? Bulan ini kan rata-ratanya kan di sini. Mau tak majuin ke sini nggak bisa. Majuin ke? Masa dilebarin kayak yang ini? Bisa dong. Caranya gimana? Kamu blok di sininya. Tuh, kayak gitu. Terus tarik kursor ini ke sana. Bisa? Iya. Gimana, Hud? Kilogramnya. Klik harga ayamnya dulu. Klik. Nah, itu di atas.
Tulis di situ. Tulis. Pakainya apa? Shift. Kilo. Bentar. Mana Des? Nggak bisa di? Coba. Oke, ternyata keyboardnya bermasalah ini Desta. Bareng sama Huda dulu nggak apa-apa kan kelompok, ya kan? Bisa? Bisa Safira? Bisa. Bisa? Bisa, Oke. Kenapa Bismi? Kok nem? Karena kamu salah nulis rumusnya. Kira-kira apa yang kurang? Kalau di sini ada kurung buka, berarti harus diakhiri dengan yep. Itu kurang lagi. Pemisahnya. Pisah dan oke, sebelum kamu enter, di sini tidak usah dikasih spasi, langsung nempel seperti itu. Coba enter, bisa? Oh, bisa. Nah, yang ini berarti sama. Kamu kurangnya apa? Ini. Kurangnya di sini, terus di sini. Kamu nggak usah dikasih loh. Tidak usah pakai spasi. Terima kasih. Sama-sama. Ya? Menghitung? Rata-rata. Gimana Mas Yuki menghitung rata-rata tadi pakai rumus apa? Sama dengan A, V, Ra, Average. Kenapa? Ini kok nggak bisa kita dulu. Tidak usah pakai titik. Oh, Langsung. Enter. Bisa? Kamu mau dikasih titik? Oke, mau dikasih titik berarti kamu tinggal ganti di sini format numbernya. Diganti yang number, atau kalau mau ada RP-nya dikasih ke accounting seperti ini, diganti RP. Tapi kan ribet, makanya tidak usah dikasih titik. Tapi punyamu bisa? Bisa ya nggak apa-apa. Kadang memang ada yang nggak bisa. Bisa Farid? bisa gimana? Said bisa? Average terus kurung kurung buka. Tidak usah. Number one-nya pakai ini. Number 2-nya ini. Kenapa? Bagaimana cara membuat tabel? Lupa? Oke, caranya kamu blok terlebih dahulu.
blok semua, misalnya ini. Nah, misalnya ini kan, kamu blok, tarik set. Gitu. Setelah itu pilih di sini yang al border. Paham? Ya. Ini kan 61 dan Senin. Terus kita terus 61 dari sum Gimana? 61 dari Kamu kan udah ngitung, memastikan pakai kalkulator, hasilnya 61.000. Iya. Nah, dapatnya 61.000 itu dari mana ya? Dari rumus tadi ya, ini yang kamu tulis itu sama dengan sum sel berapa, range-nya berapa. Berarti B2 sama D2. Iya, betul. Sama dengan 5 menit lagi ya. Setelah itu kalian bisa kirim di WA grup. Ya. Nomor berapa? Ini. Kamu tinggal klik aja ini. Tuh. Terus pakainya di sini apa? Punyamu koma. Koma. Nah, nomor 2-nya berarti yang ulangan 2. Terus ulangan 3. Nah, kalau ada kurung buka berarti harus di Kurang tutup. oh. Enter coba. Ada hasilnya? Oke. Ya. Rata. Rata-rata tadi rumusnya apa, Des? A sama dengan A average. Tulis. Terus kurung buka. Caranya sama dengan kamu nulis rumus sum tadi. Cuman yang diganti hanya sum diganti average. Kurung buka, bukan kurung tutup. Number 1-nya yang mana yang mau dihitung, Hud? Berarti dari sini. B berapa? B 2. Tuh, bisa pakai range aja, langsung titik 2 sampai ke B berapa? Sampai ke B 8. Baru kurung tutup. Sudah bisa disimpan filenya, dikasih namamu dan nama kelompok, kemudian dikirim ke WA grupnya kelas kita. Ya? Oke? Sudah? Kalau sudah bisa di close Excel-nya. terus langsung aja. Iya. Kalau sudah dikirim, Bu Eka cek kira-kira siapa yang sudah mengirim di WA grup. Sudah mengirim semua ya, Bu Eka sudah melihatnya.
Ya. Sebentar. Ada berapa? Ya. Sudah dikirim? Sudah dikirim? Sudah? Ya. Sudah. Oke, bisa di-close kalau sudah? Di-close. Dikirim di WA grup aja. Kalau sudah, saatnya kita presentasi. Nah, presentasinya kita ambil 2 kelompok saja ya. Kelompok 1 sama kelompok 3. Ya, karena yang berbeda kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompok 1 kelompoknya Mbak Ica. Boleh, silahkan maju ke depan. Datanya bisa ditampilkan. Nah, ini data dari kelompokmu. Bisa di sini? Ya, Mbak Ica yang jadi operator ya. Oke, agak bergeser sedikit biar datanya terlihat. Sini Des, sini Hud. Oke, silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Alena dan Ica yang berada di depan komputer. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut hasil kerjanya akan ditampilkan oleh Ica di layar. Oke, sudah ditampilkan. Yang pertama, rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin sama dengan sum kurung buka B4 sama dengan D4 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin, sum kurung buka B5 sama dengan D5 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin sama dengan sum kurung buka B6 sama dengan D6 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin sama dengan sum kurung buka B7 sama dengan D7 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin sama dengan sum kurung buka B8 sama dengan D8 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin sama dengan sum kurung buka B9 sama dengan D9 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total hari Senin, sum kurung buka B10 sama dengan D10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total harga ayam sama dengan sum kurung buka B4 sama dengan B10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total harga beras sama dengan sum kurung buka C4 sama dengan C10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung total harga minyak goreng sama dengan sum kurung buka D4 sama dengan D10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata harga ayam sama dengan average kurung buka B4 sama dengan B10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung harga maksimal ayam sama dengan kurung buka B4 sama dengan B10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung harga minimal ayam sama dengan min kurung buka B4 sama dengan B10 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk penjumlahan itu, sum yang membedakan di setiap kolom hanya selnya saja. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan
Mbak Ica bisa di sini, presentasinya bisa ditutup, Mbak Alena. Demikian dari presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat duduknya. Sudah? Selanjutnya dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3, anggotanya bisa maju ke depan. Ada siapa? Said dan kawan-kawannya. Silahkan. Datanya bisa ditampilkan? Ya, klik. Nggak usah. Sudah. Mungkin bisa dibesarkan sedikit. Nah, sudah. Silahkan bisa dimulai. Said bisa di tengah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Ada anggotanya ada. Perkenalkan saya Bismi Adia Fatih Andrani Masukro. Saya Saskia Santi Indriani. Dan Yogi sebagai operatornya. Ya. Yang keras Mas Said. Ini hasil laporan dari saya. Lihat di layar. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai ALI adalah sama dengan average by kurung buka by 5 tidak 2 by 5. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai budi average G tutup kurung buka B6 dan tidak 2 D6. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai citra sama dengan average G tutup kurung buka B7 titik 2 dari 7 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dina sama dengan average G tutup kurung buka B8 titik 2 dari 8 kurung tutup. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dan terendah ALI maksimal B5 sama teman D5 dan min B5 dan D5. Sudah? Dah. Oke, silahkan ditutup. Dan dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke. Setelah kita belajar ini, ya kan? Setelah kita belajar Excel dan ada 2 kelompok yang maju, kira-kira kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, menurut Bu Eka ya, menurut penilaian Bu Eka itu sudah sangat bagus sekali. Setuju nggak teman-teman yang lain? Setuju. Oke. Kemudian hasilnya di sini kalian bisa lihat dari tabel kelompok 1. Bisa rapi, sudah rata tengah dan mereka beri blok warna kuning untuk setiap rumus yang dihitung. Kemudian untuk kelompok 3. Ini merupakan data kelompok 3. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk kelompok 3 juga sama, datanya sudah sangat rapi. Untuk yang dihitung sama kelompok 3 diberi warna orange muda. Itu ya. Nah, dari presentase tadi, kelompok yang mendapatkan reward karena sudah sangat bagus, yaitu kira-kira kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, mereka anggota kelompoknya akan mendapat nilai plus. Ya.
Untuk kelompok yang lain tetap semangat, jangan menyerah. Bisa dicontoh tadi presentase kelompok 1 sudah sangat bagus sekali. Oke, setelah praktikum, setelah pembelajaran ini, kalian sudah paham semua ya? Sudah. Kalau sudah paham, Bu Eka mau memberikan evaluasi pembelajaran melalui soal kuisis lagi atau pembelajaran interaktif. Soalnya Bu Eka akan share lagi, linknya akan share lagi di grup kelas. Nanti kalian bisa diklik kemudian diisi ya. Sudah? Bu Eka kasih waktu 5 menit buat kalian mengerjakan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan. Dibuka HP-nya, diklik linknya. Jangan lupa dikasih nama sebelum kalian klik masuk. Mulai Bu. Dibuka. Ya, diklik mulai kalau sudah. Sudah, Bismillah? Sudah? Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah, yang terakhir sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan dari materi ini silahkan Mbak Bismi apa saja bisa disimpulkan? Peserta didik dapat menggunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel sederhana dalam pengolahan dan penyajian data dari kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke. 2. Peserta didik dapat menggunakan rumus sum, average, min, dan max dengan tepat. Oke. 3. Memulai diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Ya, itu merupakan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kemudian setelah disimpulkan, yang terakhir sebelum Bu Eka tutup, kalian akan mengerjakan refleksi akhir pembelajaran ya. Kalian nanti akan mengisi, Bu Eka akan kirim link lagi melalui WA Group. Itu nanti ada kuisnya, ada emoticon antara ya dan tidak. Tidak ada jawaban yang benar atau tidak ada jawaban yang salah. Kalian diisi sesuai dengan pengalaman kalian belajar hari ini. Apakah belajarnya sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, berarti nanti kamu klik emoticon yang senyum. Seperti itu. Kalau tidak sesuai, berarti nanti kamu klik emoticon yang sedih. Paham ya? Oke.
Bu Eka akan kirim linknya. Boleh, silahkan dibuka, diisi. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian isi. Jangan lupa dituliskan nama. Ya, ya. Nah, diisi nama Desta. Kalian isi sesuai dengan yang ada fakta hari ini, ya. Kalau suka, kalian klik suka. Kalau tidak suka, kalian klik tidak suka. Tapi Bu Eka harap kalian hari ini semua paham, kalian enjoy, kalian menikmati, kalian happy. Jadi kalian klik suka semua. Itu ya. Yeah. Sudah? Sudah yang belakang Azam? Restu sudah? Oke. Kalau sudah, silahkan HP-nya boleh diletakkan kembali. Bisa dengarkan Bu Eka sebentar? Oke. Nah, setelah kalian menyelesaikan refleksi dan lain-lain tadi, Bu Eka akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok pengayaan dan kelompok remedial, di mana nanti kelompok pengayaan akan diberikan materi terlebih lanjut lagi, yaitu mengenai fungsi if, else, and, or not, gitu ya. Kemudian untuk remedialnya kalian akan mengulang membuat tabel dengan fungsi rumus dasar Excel yang seperti tadi kita pelajari. Paham semua? Oke, paham. Nah, sebelum Bu Eka tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Said bisa memimpin berdoa untuk penutup pembelajaran hari ini. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.